Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Nah, sobat investor, pada kesempatan ini kita bahas saham AADI, Adaro Andalan Indonesia, yang secara harga sahamnya sudah ada di harga 6.625. Artinya ini sudah mendekati harga IPO, yang kalau kita lihat secara valuasi saham ini yang memang secara data yang bisa ditampilkan, bisa Anda lihat di sini untuk PI ratio-nya sudah ada di 1,83 ya. PI ratio yang sangat rendah untuk saham sekelas AADI ini, dengan price to book value-nya di 1,32. Nah, memang kan untuk data dari AADI ini ya masih terbatas ya, karena untuk laporan full year 2024 saja untuk AADI memang belum rilis. Tapi memang menarik ya sobat investor, sejak dia IPO di kisaran 3 bulan lalu ya, di bulan Desember, kita tahu kisaran tanggal 5 dia IPO, bisa Anda lihat ya, dia sempat naik ke 10.000, bahkan sempat ke 11.000. Nah, sekarang sudah ada di 6.625. Nah, penurunan yang cukup dalam untuk saham AADI ini, yang tentunya sebenarnya di sini Anda harus sudah mulai bisa ya melihat peluang yang ada. Ya, tentunya untuk mereka yang sudah hold ya tinggal menunggu saja kapan harga saham ini akan berbalik, karena memang untuk AADI ya tergolong masih kurang lah mendapat apresiasi sekarang ini dari market. Dan berbagai regulasi pemerintah berkaitan dengan emiten batubara ini ya banyak lah yang mungkin beranggapan bahwa masih perlu wait and see dulu ya, perlu untuk menunggulah saat-saat dimana situasi jadi lebih membaik. Tapi memang kan ya sebagai seorang retail kita terkadang ketinggalan momentum hanya karena ya wait and see dulu. Tapi ketika sebenarnya memang bisa untuk masuk ya, kenapa tidak ya kita masuk, karena untuk saham AADI ini sekalipun ada informasi ya, kita tahu untuk salah satu regulasinya berkaitan dengan DHE, maka akan ditahan dalam 1 tahun, yang mungkin akan segera diberlakukan dalam waktu dekat ini. Tetapi melihat ya, kita coba cek dari balance sheet dari AADI, sobat investor, Anda lihat dia sekarang ini masih memiliki cash 17,7 triliun, cash yang cukup besar. Jadi sebenarnya cukup mau dibilang cukup mampu lah untuk AADI menghadapi regulasi dari pemerintah yang ada, yang tentunya juga kalaupun ini berpengaruh untuk AADI, regulasi ini kan ya pasti kan hanya dalam hitungan 1 tahun ya, karena harus ditahan dalam 1 tahun. Nah, setelah itu kan tentu akan kembali normal lagi. Nah, jadi ketika dalam situasi yang sekarang ini boleh dibilang ya tidak menguntungkan secara regulasi mungkin, atau tidak menguntungkan juga secara penurunan harga acuan batu bara, ya justru di kesempatan seperti inilah sebenarnya untuk kita bisa melihat peluang dan mulai ya bisa masuklah, istilah ya dicicil dulu lah kalau memang belum yakin ya sepenuhnya. Tapi kan untuk di harga sekarang ini AADI sebenarnya cicilnya pun bukan lagi cicil artian kata misalnya kita punya anggaran 10 juta terus kemudian kita cicil satu lot ya, sebenarnya kan ini sudah bisa dicicil, mungkin bisa tinggal dibagi 2-3 kali pembelian, tidak harus nanti menunggu turun lebih dalam lagi, karena kita tidak tahu untuk harga sekarang ini apakah sudah di bottomnya ataukah masih mengalami penurunan lagi. Dan kalaupun mengalami penurunan lagi ya kemungkinannya sudah tidak terlalu dalam, karena dari harga IPO saja di kisaran 5.550 kemarin ya, sekarang sudah ada di 5.600 ya, artinya tinggal sedikit lah untuk dia bisa kembali ke harga IPO, dan kemungkinan besar ya itu tidak akan sampai ke sana. Tapi ya, bisa jadi juga, tapi secara kemungkinan besar tidak akan sampai ke harga IPO-nya. Nah, kalau kita lihat dari asetnya, dia punya 89 triliun dengan liabilitasnya mencapai 44,4 triliun, dimana untuk utang jangka pendeknya dia punya utang 12,5 triliun, dan untuk utang jangka panjangnya ada di 2 triliun. Jadi hanya kalau di total hanya 14,5 triliun, sedangkan cash dari AADI ini masih ada di 17,7. Jadi hanya dengan cash saja semua utang jangka pendek jangka panjang itu sudah bisa dilunasi oleh AADI ini.
yang secara ekuitasnya juga masih ada di 39,68 triliun. Hanya memang untuk AADI ini memang ya salah satu yang masih ditunggu-tunggu kepastian AADI akan membagikan dividen. Nah, justru di momen situasi saat apa yang dinanti-nantikan belum pasti, ya kalau memang yakin sebenarnya justru di sini kesempatan untuk mengambil kesempatan ini. Karena kalau dia sudah muncul berita dan mendapat kepastian, apalagi kalau nanti ternyata laporan keuangannya dia membaik di kuartal 4 2024, full year 2004 dia justru mengalami peningkatan. Nah, pasti kan AADI ini akan dapat apresiasi dari market, walaupun memang ya melihat beberapa emiten di satu sektor, satu industri dengan AADI ini yang ya mengalami penurunan kinerja di full year 2024, ya tidak menutup kemungkinan juga untuk AADI ini ya akan mengalami hal yang sama. Dan jika kita melihat dari target ya dari analis memberikan rating untuk AADI. Nah, sobat investor, Anda bisa lihat di sini ada 13 analis yang memberikan rating untuk AADI, 11-nya merekomendasikan beli, hanya 2 yang merekomendasikan tahan, dan tidak ada yang merekomendasikan jual. Nah, untuk target harganya ini menarik juga, di mana target harga rata-ratanya dia bisa capai di 12.450. Ini bisa sampai beggar ya kalau mau masuk di harga sekarang ini. Ini target harga rata-rata, dengan target estimasi tertingginya bisa sampai di 30.000. Ya sobat investor, karena melihat kan dari PI ratio-nya saja baru sekarang ada di angka 1 berapa tadi ya, dengan estimasi terendahnya di 8.900. Ini sudah jauh di bawah dari estimasi harga terendah dari analis yang ada. Nah, jadi ini menjadi suatu hal yang menarik lah. Coba kita lihat ya estimasi konsensus untuk AADI ini di kisaran 2025 ya. Oke, perbandingannya di sini untuk revenue di 2023 dia 91 triliun. Di 2024 ya dia diprediksi juga bisa turun sampai ke 84 triliun. Artinya ini ada penurunan ya di kisaran hampir 10% ya, di kisaran 7-8% ya turun untuk revenue-nya. Di 2025 masih mengalami penurunan walaupun ya hanya di kisaran 45%. Ini estimasi ya. Sedangkan operating profit ya diperkirakan di 2023 kan dia ada di 21,4 triliun. Di 2024 ini turun ke 19,6 triliun. Sedangkan di 2025 diestimasikan dia akan mengalami penurunan juga di 17,5 triliun. Nah, masuk pada net income 2023 dia ada di 17,6 triliun. Nah, masuk di 2024 justru para analis memberikan estimasi ini akan mengalami peningkatan ya, akan mengalami peningkatan untuk laba bersih dari AADI di tahun 2024 dari 17,6 triliun ke 19,9 triliun. Artinya ini meningkat 10% lebih, di kisaran 13 sampai 15% peningkatannya. Nah, namun masuk ke 2025 memang diestimasikan justru dia akan mengalami penurunan ke 13,6 triliun. Artinya ini kalau dihitung persentasenya maka dia turun cukup dalam ini di kisaran 6 triliun ya, 6 triliun lebih dia turun, berarti dia turun di kisaran 30% lebih ya, dia bisa turun ke 30% lebih. Ini untuk estimasi. Nah, jadi dari EPS yang ada di 2024 dia bisa mencapai 2.854 dan di 2025 dia bisa ke 1.742. Nah, kalau dia ke 1.742 saja secara EPS, kemudian dia membagikan dividen payout ratio yang kita ambil saja, kalau ada ROE ya, kemungkinan ada di kisaran 40%. Maka kalau 1.742 ini kalau dia di 40%, maka dia ada di kisaran ya kurang lebih lah 650 sampai 700 ya, kurang lebih 650 sampai 700. Nah, di harga sekarang ini kan berarti untuk dividennya per tahun itu di kisaran 10%. Ya mungkin ada yang bilang ya kecil kalau gitu, hanya di kisaran 10%. Iya, kalau kita melihat dari situasi yang ada. Tapi kalau ternyata 2025 ini kemudian harga sahamnya membaik, kinerja AADI membaik, maka besar kemungkinan potensi dividennya itu bisa mencapai 15%.
untuk ketika dia pun lagi dalam keadaan tidak baik-baik karena banyak sentimen negatif, atau juga secara kinerja banyak hal yang ya boleh dibilang banyak hambatan lah. Kemudian sebuah emiten masih bisa membagikan dividen bahkan mendekati 10% atau bahkan 10%, bukankah itu suatu hal yang sangat bagus ya sobat investor? Tentu ini ya kembali lagi pada keyakinan. Jadi ya tentu ini juga bukanlah akan terjadi dalam waktu yang singkat. Tentu ini ya bagaimana Anda lihat Adaro juga kemarin kan ya, di saat banyak yang mulai tidak yakin dengan Adro, ternyata ketika masuk sudah cuan beggar ya, cuan beggar lewat Adro, dapat dividen yang sangat-sangat spesial. Bahkan ketika mengikuti PUPS kan untuk AADI ini kan sampai harga sekarang ini masih tergolong cuan ya, masih tergolong cuan sampai sekarang ini. Jadi ya itulah sobat investor, tinggal bagaimana Anda mengaturlah strategi di saham AADI ini untuk Anda bisa mendapatkan keuntungan. Penurunan harga saham ini ya tentu ketika dia turun ada juga saatnya nanti dia akan naik, tapi ya tunggu saja, justru ketika dia masih terus turun ya kesempatan untuk Anda terus melakukan akumulasi. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa untuk AADI, dan tetap semangat berinvestasi. Jika Anda punya tanggapan, kritik, komentar untuk topik ini, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.